Ramadan itu apa? Seperti ada tadarus tadi siang malam. Sahur bersama. Biduhul Ramadan haramlau jasyadahu ala niron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat berjumpa, kita sambil menunggu buka puasa bersama, kita ngobrol bareng. Kali ini ngobrol tentang mengedukasi anak supaya latihan berpuasa. Gimana Bu caranya untuk mengajari anak latihan puasa gitu yang efektif gitu loh. Ya orang tuanya puasa dulu, gurunya berpuasa dulu. Jadi mengajari anak untuk berpuasa ya memang diteladani dulu. Jadi orang tuanya tahu bahwa anaknya butuh contoh sehingga bapak ibunya puasa. Pada saat ada halangan tidak berpuasa, orang tua berkomunikasi dengan anak. Kakak atau adik, ayah tidak puasa karena ini, ibu tidak puasa karena ini, jadi alasannya logis gitu. Nah, misalnya kalau ini Bu yang pas di lingkungannya anak-anak yang suka jajan sembarangan gitu loh pas hari puasa gitu, gimana caranya Bu? Ya kita memberikan pujian kepada anak, jadi memberikan pemahaman bahwa mereka tidak puasa karena mungkin belum tahu bahwa puasa itu diwajibkan. Mereka tidak puasa karena mereka belum tahu bahwa puasa itu menyehatkan. Mereka tidak puasa karena mereka belum paham, karena orang tuanya tidak mengajak atau tidak memberikan perintah untuk puasa. Ya disampaikan saja apa adanya lah kan. Kalau beda, kalau kakak kan ibu sudah puasa, ayah puasa, kita semua berpuasa. Mungkin mereka karena bapaknya nggak puasa. Adik Mimi ini kok kadang-kadang kayak gitu. Adik kok boleh Mimi ini boleh makan. Kadang-kadang gitu terus. Loh, yang itu tante juga makan tadi kayak gitu. Jadi gini Bu, kita memberikan pemahaman kepada anak sejak usia dini itu tidak boleh dengan kata-kata pembohongan atau kalimat pembohongan. Harus yang logis. Yang logis mereka bisa menerima dan mereka tidak merasa dipaksa untuk puasa. Kalau misalnya anak kita baru umur 4 tahun, 5 tahun dan mereka memang tidak mampu, ya jangan dipaksa dong. Mereka sudah menahan selama 3, 4, 5 jam itu sudah bagus. Kalau caranya untuk agar tidak bohong gitu loh Bu, kadang kan tadi minum tanda, enggak aku udah nyampe siang tadi kok gitu kan, latihan biasanya sampai zuhur kayak gitu ya Bu ya. Tapi untuk anak supaya tidak bohong gitu loh, jujur gitu. Ibu, anak bohong itu karena dia pernah melihat orang lain bohong. Kalau anak dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam keluarga tidak pernah menyaksikan orang tuanya bohong, anak tidak mungkin berbohong karena dia tidak tahu cara berbohong. Kan kadang pas zuhur seharusnya full sampai akhir tapi nggak kuat minum di belakang bilangnya tadi ndak langsung full aku seharian gitu ya. Ibunya harus memberikan pemahaman bahwa meskipun kamu tadi minum itu sudah termasuk puasa karena kan kamu baru latihan gitu ya. Kalau nanti sudah balik, sudah memang harus puasa, tidak boleh minum. Sekarang jujur saja, kalau memang adik minum ya minum nggak apa-apa, tapi lebih baik jujur sehingga kita tidak memarahi, kita tidak mengintimidasi dia kan begitu Bu. Tetapi kalau kemudian awas loh kalau kamu bohong loh, memang takut anaknya, akhirnya dia berbohong kan gitu. Kalau seandainya pas lihat ada orang tua yang sudah sepuh gitu, kenapa ya kok boleh, sedangkan kan tidak ada larangan. Kalau Umi kan kadang yang tidak boleh ya gitu, itu katanya tidak boleh, tapi itu simbah boleh, Mbak Kakung gitu, boleh, padahal kan nggak kan gitu. Jadi gini Bu, memang kita kadang-kadang merasa sulit atau juga takut ketika menjelaskan kepada anak-anak kita dan kemudian menjadi bumerang kan gitu. Nanti kalau aku ngomong begini nanti malah kerungu tonggo terus kemudian salah paham malah kan gitu. Nah, coba dudukkan anak kita dengan baik dan kemudian mereka beri pemahaman. Ada orang yang boleh meninggalkan puasa. Jadi siapa yang boleh tidak puasa di bulan Ramadan? Orang tua yang sudah payah fisiknya itu kan boleh meninggalkan puasa, boleh tidak puasa. Jadi
Tetapi ketika kita sehat, kita kuat, kita harus puasa, itu dicapai kepada anak-anak dengan bahasa jenengan sehari-hari. Saya yakin anak nanti mungkin sekali dua kali dia tidak bisa mencerna dengan cermat. Tetapi ketika seringkali kita sampaikan, kemudian dia melihat situasi dan kondisi, oh iya nyatanya mbah kakungku poso walaupun sudah sepuh. Berarti kalau ada orang tua tidak puasa, ya memang orang itu yang nggak baik. Dia akan memberikan penilaian sendiri tanpa kita yang menyampaikan. Kayak merasa takut itu yang diperintahkan sama Allah, itu yang dilarang, kayak gitu loh Bu. Caranya kan biar dia tahu mana yang baik, mana yang buruk gitu loh Bu. Caranya itu begini gimana? Bu, kalau anak kita masih usia di bawah usia balik, usia balik kalau laki-laki itu hampir 15 tahun, kalau perempuan kan hampir 9 tahun. Kalau dari sisi usia loh. Tetapi ketika perempuan sudah lebih dari 9 tahun meskipun dia belum haid itu juga sudah balik. Tetapi laki-laki meskipun belum 15 tahun tapi dia sudah mimpi basah, itu kan juga sudah balik. Iya. Loh aku baru 13 tahun kok, tapi kan aku sudah pernah mimpi basah, berarti dia sudah balik. Kan begitu. Beda bahasa cara penyampaian tergantung dari taraf kematangan dan usianya. Cara penyampaiannya itu iya. yang harus. Jadi takut kepada Gusti Allah sebetulnya itu tidak boleh didoktrinkan sejak kecil, karena Allah itu tidak menakutkan Bu. Ya, kayak saya oh kamu puasa loh, kamu kadang kumpul sama teman-teman, lu itu kan enggak boleh kayak gitu, kamu kan puasa. Nah, enggak usah, enggak apa-apa. Anak kecil enggak puasa enggak apa-apa, kayak diajak-ajak gitu. Tapi kan kalau punya rasa takut sendiri gitu kan dia jadi enggak mau, aku puasa kok kayak gitu loh. Iya, tetapi doktrin kita bukan karena takut kepada Gusti Allah, tetapi doktrin kita adalah mereka komitmen terhadap kewajibannya sebagai manusia. Gitu ya. Jadi itu didoktrinkan. Kalau saya sejak kecil memang tidak pernah didoktrinkan takut kepada Gusti Allah, karena Gusti Allah itu tidak menakutkan. Bahkan doktrin di keluarga kami itu Allah itu tidak menyiksa hambanya, yang menyiksa diri kita sendiri. Kalau kita baik kan tidak mungkin kita akan tersiksa kan begitu. Jadi itu sebuah pilihan. Bukan karena Allah itu maha jahat gitu, enggak. Ya tidak boleh mendoktrinkan bahwa Allah itu menyiksa hambanya karena begini tidak boleh. Itu diri kita sendiri yang memilih. Itu doktrinnya sejak kecil Bu Zahro. Sejak kecil anak-anak kita harus paham itu. Jadi komitmen mereka malah lebih baik terhadap dirinya sendiri, terhadap orang tuanya. Karena keyakinannya ya, gitu keyakinannya. Karena misalnya enggak, aku puasa kok. Aku nanti kalau daripada nanti aku batal eman-eman, aku puasa. Itu didoktrinkan betul pada dirinya. Gitu. Ya apa takoknya? Apa hilang wes? Apa itu kalau untuk anak-anak yang sudah dewasa Bu, gitulah. Itu kan Bu Zahra kan baru tentang anak-anak yang masih usia dini. Usia dini. Ada yang dewasa tentang cara temanya apa itu? Mengedukasi anak agar berlatih puasa. Nah, berlatih itu kan berarti Bu Zahra tanyanya begini, apa sih sebetulnya latihan puasa itu seperti apa? Proses latihannya? Coba tanya gitu. Kalau proses latihan puasanya kayak gimana Bu itu? Jadi proses latihan puasa untuk anak-anak ada yang dilatih hanya sekedar dia tidak makan, tidak minum. Itu mungkin anak-anak usia TK ya Bu. Dia tidak makan, tidak minum sampai zuhur, kemudian habis zuhur makan minum sebentar terus melanjutkan sampai maghrib kan begitu. Tapi untuk anak-anak yang sudah dewasa, yang usianya mungkin sudah balik, sudah usia-usia anak-anak SMA atau sudah kuliah, latihannya puasa tidak sekedar itu. Dia menyempurnakan puasanya dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Di samping mereka menjalankan puasa, mereka juga menjalankan hari-hari dan jam tiap menitnya dengan ibadah-ibadah. Itu harus dilatih oleh kita sebagai orang tua. Makanya mumpung bulan puasa Ramadan, sebaiknya di keluarga, misalnya Bu Zahroh putrane kalih ada suami, ketika sudah kumpul, suami sudah pulang kerja mau menjelang buka puasa, nonton channel Putri Cempa kan begitu. Coba buka Al-Quran bersama-sama, raketang seayat rong ayat
dilatih dengan tadarusan Al-Quran bersama keluarga. Orang ketang seayat orang ayat coba diterjemahkan salah satu ayat di dalam Al-Quran untuk mengedukasi keluarga, kan begitu. Orang ketang emplokan makanan, coba ketika buka puasa dilatih untuk memberikan kepada orang tua yang terdekat. Misalnya Bu Zahra rumahnya dekat sama orang tua, yang disuruh ngantar coba anaknya. Kak, tolong Kak, ada kola atau Mbah Putri misalnya. Mereka dilatih untuk mengisi hari-hari di bulan puasa Ramadan dengan hal-hal yang baik, tidak sekedar hanya menahan lapar dan dahaga tok. Kalau yang sudah besar-besar, yang sudah dewasa ya. Terus kemudian dilatih juga untuk lebih sregep ke masjid atau musola. Jadi mengedukasi atau melatih puasa itu tahapannya beda-beda, Bu. Sama seperti kita sebagai orang tua. Puasa saya di ketika umur 20 tahun, 30 tahun, 35 tahun sampai sekarang sangat berbeda. Sekarang ini saya itu tidak mementingkan buka puasa yang berlebihan. Misalnya ada adzan maghrib, Allahu Akbar, saya minum air putih hangat, makan jeruk atau kates, nanas, rong iris, telung iris sudah cukup untuk membatalkan puasa. Sholat maghrib dulu, baru kemudian kalau pengen makan nasi, kalau enggak saya makan bubur roti aja dulu cukup. Beda lebih dengan dulu. Iya. Sebelum ada adzan, makan, ini sudah ada cuma habis makanan semuanya ada kan gitu. Sekarang kalau usia sudah tua seperti kita sudah tidak mementingkan makanan-makanan itu. Yang penting kita bisa membatalkan puasa, makan sewajarnya, terus kemudian menunggu saatnya sholat tarawih sudah, nggak usah berlebihan dalam buka puasa. Sekarang kita menu puasa untuk anak-anak gitu loh Bu, yang supaya dia tambah semangat gitu. Itu dikomunikasikan Bu, dikomunikasikan. Anak-anak kita itu kan dinamis ya. Mungkin saat buka puasa dia bayangannya kepengen makan ini, tapi yang disajikan mamahnya atau bundanya ini dia akhirnya tidak berselera, kan kasihan. Jadi mungkin sebaiknya kalau memang kita ada rezeki lebih, anak ditari. Dek, kakak nanti kepengen buka puasa apa? Dan buka puasa itu tidak harus pakai daging yang mahal-mahal, enggak kok Bu. Saya melihat anak saya itu lebih senang pecelan gambas, lebih senang iwak panggang dipenyet, itu mereka lebih lahap. Yang mungkin sebagian orang bilang bahwa cah saiki dipakani ngono iku moh. Tapi ketika penyajiannya menarik dan memang mereka dijajal, dikasih gitu loh, kesempatan untuk mencoba makanan itu, mereka seneng kok. Mereka seneng kuah-kuah itu, mereka seneng. Noval itu anak milenial baru SMA, tapi dia seneng makanan-makanan tradisional. Kalau cara Bu, untuk cinta sama Al-Quran kayak gitu kan, kayak kan Noval kan kayak hafal ya, ini proses hafalannya Bu. Gini, mencintai Al-Quran, mencintai agama, mencintai hal-hal yang menurut orang tua itu menjadi sebuah kebanggaan, itu sementara diabaikan. Karena begini Bu Zahra, soal anak itu nanti sregep tadarusan Al-Quran dan lain sebagainya, itu panggilan hati. Contoh begini, anak kita misalnya dia lebih seneng sains, lebih seneng matematika, ya biarin, nggak apa-apa. Yang penting dia masih mau tadarusan. Walaupun satu lembar, 2 lembar, tidak semua anak harus hafal Al-Quran, tidak semua anak harus kemudian seneng ngaji terus gitu, enggak. Biarkan mereka berkembang sesuai passionnya, sesuai bakatnya. Orang tua itu hanya mendorong, kemudian mendampingi, mengarahkan supaya anak itu kuat dalam agamanya. Nah, anak yang kuat dalam agamanya itu memang nomor 1 dari orang tua, nomor 2 hidup di lingkungan pesantren Bu. Jadi besok putrane Bu Zahra misalnya sudah dewasa ya, yo walaupun setahun, 2 tahun, 3 tahun kon ngrasakno dadi santri. Nggih. Di usia misalnya usia tamat SMP atau aliyah itu suruh jadi santri, mondok ning nggone kiai, di situ dilatih memang sregep ngajine, sregep salate tepat waktu, bar salat ndongake wong tua, salat sunnah juga mereka latihan, kan begitu. Harus dari kecil gitu, enggak harus dari kecil. Dari idealnya mondok itu ya tamat SD atau tamat SMP. Karena kalau dari kecil itu mereka kurang kasih sayang orang tua Bu, kasihan. Jadi mereka kan masih butuh dipeluk, disayang, dicium kan begitu sama orang tuanya. Nah itu sudah tidak bisa diwakili sama gurunya, nggak bisa.
Jadi idealnya mondok ya tamat SD atau tamat SMP, MTS atau tamat aliyah juga nggak apa-apa. Tapi tergantung kesepakatan atau kompromi antara orang tua dengan anak. Cuman melatih anak untuk mencintai Al-Quran, mencintai agama itu kebiasaan sehari-hari mereka di rumah. Kebiasaan di rumah. Ya. Ya kalau di rumah saja Al-Qurannya gitu. cuma satu, kan begitu. Iya. Coba di ruang tamu ada Al-Quran, di meja makan, di meja belajarnya ada Al-Quran. Kemudian setiap pagi daripada nyetel musik-musik dangdung misalnya, orang ketang 5 menit saja dibacakan ayat Al-Quran saat terjemahannya. Kan ya sekarang ada tuh Bu Iya. di Bluetooth itu kan ada di YouTube itu. Misalnya itu kan bisa. Anak-anak diajari tersentuh hatinya dengan mendengarkan alunan-alunan ayat suci Al-Quran. Tapi tidak semua anak harus hafal Al-Quran. Disesuaikan dengan bakat dan kemampuan dan passion mereka saja. Tuh, kalau menurut saya begitu. Jadi yang pintar misalnya di pelajaran-pelajaran umum ya tidak masalah. Yang penting mereka tahu dan sadar dirinya itu siapa, bagaimana untuk menjadi manusia yang baik, manusia beriman, yang bertanggung jawab terhadap masa depannya, itu yang paling penting. Terima kasih sahabat Budi Cempa, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.